Salam kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Selamat beribadah pada minggu ke-10 setelah Trinitatis ini. Kami dari majelis atau BPH mengucapkan selamat ulang tahun dan juga selamat ulang tahun pernikahan bagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian yang berulang tahun atau ulang tahun pernikahan pada minggu ini dan juga minggu yang lalu. Tema kita pada minggu ini adalah kemerdekaan. Bapak, Ibu sekalian, sebelum kita mulai ibadah kita di minggu pagi ini, marilah kita hening sejenak supaya kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk beribadah dengan hikmat di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam saat dusa teduh, kita mulai. Selesai, kita buka ibadah kita ini dengan sama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 dan 2. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi menetap, bermandik cahaya surya menjerah, di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan firman-Mu untuk menerangi hidup kami, supaya kami mengenal Engkau dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kuduskanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus,
dan kuatkanlah kami untuk senantiasa bertekun dalam iman dan pengharapan kami menghadapi berbagai cobaan dan godaan dunia ini. Berikanlah kepada kami sukacita untuk mengikut Engkau, karena anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan epistel, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 267, ayatnya yang ketiga. Bahagia di sisinya, hilang luka dan resah. Jalan bengkok sudah lurus, yang gelap sudah cerah. Tepi muka dengan luka, aku pandang peneguh. Agung jalan persorgawi, aku pandang Tuhanku. Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah atau epistel pada minggu ke-10 setelah Trinitatis ini, yang diambil dari 1 Petrus pasalnya yang kedua. Kita akan bacanya dari ayat ke-13 sampai 17. Saya akan bacakan ayat 13 atau yang ganjil, dan jemaat membaca ayat yang genap. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Sampai di sini pembacaan epistel untuk kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Untuk menyambut pengakuan dosa, jemaat kami undang untuk berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340, ayatnya yang kedua. Bangkit bagi Yesus dengan panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan Dia tak terhilang, pasukan kuasa. Semakin berbahaya, semakin kau tegar. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita hening sejenak untuk mengenang dan menyesali semua dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat pada hari-hari yang lampau. Marilah kita memohon pengasihannya serta pengampunan akan dosa dan pelanggaran kita. Kita masuk dalam saat teduh kita mulai.
Saat teduh selesai. Bapa kami yang di surga, yang maha kuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu kami datang kepadamu, meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayatnya yang kedua. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru untuk kita minggu ini sebagai pengganti hukum Tuhan yang diambil dari firman Tuhan Galatia 5 ayatnya yang 13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian petunjuk hidup baru untuk kita minggu ini. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Untuk mengikrarkan pengakuan rasuli, jemaat kami undang untuk berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 417, ayatnya yang kedua. Niscaya
Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami silakan duduk kembali. Kita masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Amang Penetua El Sinaga. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa di surga, atas segala kemurahan kasih-Mu penyerta-Mu dalam segala kehidupan kami. Kami dapat menjalani hari-hari kami hingga saat ini, dan bersekutu dengan Tuhan di rumah Tuhan. Ya Bapa, kami ucapkan syukur dan terima kasih kami, karena Engkaulah Tuhan kami yang baik. Kami serahkan seluruh hidup kami, tuntun kami dalam segala perjalanan hidup kami. Allah Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Tuhan kami ya Roh Kudus, pada saat ini kami merasakan pada minggu yang lewat, kami dalam mengadakan perpisahan antara pendeta kami, di mana pendeta kami, keluarga Mang Panenggabean, pendeta Mega Ritonang, telah dipindah tugaskan ke Belawan dan digantikan oleh pendeta Sihombing. Oleh karena itulah Tuhan, semua itu adalah kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, pimpinlah kami semua, walaupun kami berbeda-beda di tempat, dimanapun pendeta kami ditempatkan, dan pendeta kami yang baru, kami satu di dalam Tuhan. Kiranya perpindahan itu membawakan kami di dalam suatu sukacita, untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah di mana kami ditugaskan. Ya Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami, baik dimanapun pendeta kami ditempatkan, biarlah mereka bersukacita bersama jemaat yang dimana mereka tinggal. Dan demikian juga pendeta kami yang baru, bersukacita di dalam Tuhan, dengan bersama-sama jemaat kami di tempat ini. Ya Bapa, demikian juga semuanya kami jemaat-Mu. Biarlah kami satu hati sepikir, di dalam melaksanakan segala kehendak Tuhan, di tengah-tengah jemaat-Mu. Pada saat ini juga ya Tuhan, dimanapun besok kami akan merayakan kemerdekaan Indonesia yang sudah berumur 75 tahun. Kami merasakan Tuhan campur tangan atas kemerdekaan kami. Walaupun pada saat ini kami merasakan dijajah oleh virus corona, tapi kami yakin dan percaya Engkau telah memberikan kami kemerdekaan dan kemenangan pada 75 tahun yang lewat. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami serahkan dan kami memohon kepada Tuhan, lewatkanlah semua virus corona dari tengah-tengah bangsa kami. Ya Bapa, kami membawa semua keluarga kami, saudara-saudara kami, jemaat kami, kalau ada yang sakit, campur tangan-Mu Tuhan, untuk memberikan kesembuhan, berilah kekuatan dan tanggalkan segala penyakit dari tubuh mereka. Dan demikian juga anak-anak kami yang di dalam sekolah, walaupun mereka secara online, bukakan pintu hati mereka, biar mereka mempunyai hikmat akal budi dan pengetahuan yang dari Tuhan, untuk menangkap segala pelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya. Dan demikian juga semua anak-anak kami, yang belum berkeluarga, yang sudah ada umur, Tuhan Engkaulah yang telah menyatakan, karena Engkau yang berfirman, tidak baik manusia itu hidup sendiri, genapilah firman-Mu bagi mereka. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya, semuanya hidup kami ini hanya kuasa Tuhan. Dan demikian juga ya Tuhan, kan bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari yang tertinggi dan yang terendah, tolong pimpin mereka Tuhan, supaya mereka
mempunyai hikmat takut akan Tuhan di dalam setiap aktivitas mereka. Demikian juga pimpinan jemaat gereja kami, supaya mereka, Tuhan tambahin hikmat yang daripadamu, supaya bangsa kami ini benar-benar kami menjadi saksi-saksimu di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kami serahkan semuanya Tuhan di dalam tangan-Mu. Masih banyak yang kami pohonkan kepadamu, tapi semuanya Tuhan Maha Tahu. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Terimalah doa kami ini, yang kami naikkan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kekal selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari seksi perempuan. Alleluia.
Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 392 ayat 1 dan 2. Ku berbahagia, yakin penuh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasca sempurna lipat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat penuh, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat minggu ini, kami memasuki minggu ketiga di bulan Agustus ini, itu karena kasih dan anugerah-Mu yang terbesar buat kami ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur kepadamu dalam rumah tangga kami, dalam setiap aktivitas kami, kiranya Tuhan yang selalu ada di tengah-tengah hidup kami, memberikan kami kekuatan, penyertaan, bahkan juga sukacita, bahkan juga umur yang panjang, kemanapun kami melangkah dan beraktivitas ya Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya melalui firman-Mu, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang beban berat Tuhan berikan kelegaan kepada kami. Agar melalui firman-Mu kami dapat dipulihkan, diteguhkan dalam iman pengharapan kami kepada Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada minggu ini, Minggu 16 Agustus 2020 atau minggu ke-9 setelah Trinitatis, diambil dari Ulangan 15 ayat 12 sampai dengan 18. Ulangan 15 ayat 12 sampai dengan 18. Demikianlah firman Tuhan. Memerdekakan budak Ibrani. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu.
maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan, menghayati, dan melakukan firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Ulangan adalah sebuah kitab yang ditulis Musa sebelum dia melepas bangsanya masuk ke tanah perjanjian. Mereka akan menemui sebuah negeri yang baik dengan banyak berkat melimpah di dalamnya, yaitu tanah Kanaan. Ulangan ini dibuat mengingatkan mereka akan siapa diri bangsa Israel dan bagaimana perjalanan mereka. Bahkan satu peristiwa, rangkaian pengalaman yang mereka harus sadar bahwa tidak mudah untuk melakukan sebuah ketaatan ketika mereka mengalami banyak godaan dan cobaan. Ini yang dialami kisah oleh bangsa Israel, secara khusus ketika Musa dan Harun memimpin bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dari perikop ini ada beberapa hal yang mungkin bisa saya melihat ketika Ulangan ini memberikan sebuah kemerdekaan, kebebasan. Besok kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Bangsa Indonesia sudah merdeka selama 75 tahun. Oleh karena itu, perikop ini mengingatkan bagaimana kita nanti bisa melihat dan memahami, bahkan membaca perikop ini, bagaimana Tuhan ingin memerdekakan budak Ibrani, budak orang Israel dalam hal mendapat perlakuan sebagai hamba ataupun perlakuan yang tidak adil dari orang-orang Mesir selama mereka diperbudak oleh yang bukan dari keturunan dari Israel. Yang pertama, mari kita sebagai orang percaya ataupun perikop ini mengingatkan bahwa kita sebagai orang percaya harus memperlakukan orang di bawah kita dengan memberikan kebebasan yang baik dan teratur. Sama seperti kita, kalau kita memiliki seorang pembantu ataupun asisten rumah tangga, kadangkala banyak praduga kalau seorang asisten rumah tangga ataupun pembantu nggak betah di dalam rumah tangga, itu memang karena seorang asisten rumah tangga ini tidak menjiwai pekerjaan, bahkan tidak bisa mampu bertahan sebagai seorang yang melayani dalam rumah tangga itu. Atau sebaliknya, seorang majikannya juga tidak memperlakukan dengan kebebasan yang baik dan juga teratur. Kenapa? Dalam ayat 12 dikatakan, nats ini disebutkan, apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Ini merupakan pengalaman kami juga ketika memiliki berkali-kali berganti seorang rumah tangga. Bahkan juga kalau kita melihat, kalau ada asisten rumah tangga yang tahan dalam rumah itu, berarti asisten rumah tangga itu atau pembantu itu diperlakukan adalah sebagai saudara, dengan keadilan, dengan kebebasan dalam rumah tangga itu, dengan tidak memberikan batasan-batasan dalam hal di dalam rumah tangga itu. Itu yang pertama. Sebagai manusia ciptaan Tuhan,
Mereka juga ciptaan Tuhan. Mari kita memperlakukan orang di bawah kita ataupun status sosial yang di bawah kita. Jangan kita meremehkan, jangan kita melecehkan. Mari kita berikan kebebasan dengan hubungan yang baik dan teratur. Karena apa? Karena kita juga memerlukan mereka. Bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, yang saling bergantung satu sama lain. Di ayat 12 ini dikatakan kenapa harus 6 tahun lamanya. Karena di sini dikatakan dalam sejarah bangsa Israel, waktu 6 tahun adalah waktu yang cukup untuk membayar utang kepada mereka, pada orang yang memperbudak mereka. Artinya, kalau orang budak mau menjadi seorang budak, itu karena berhutang. Dan diberi waktu adalah selama 6 tahun. Dan pada waktu tahun ke-7 adalah tahun yang ditentukan untuk membebaskan mereka. Dan majikan mereka harus berupaya supaya mereka bisa berdaya guna dan lepas dari majikannya. Dan ini yang dilakukan mereka terhadap seluruh anak-anaknya. Anaknya laki-laki dan perempuan. Dan ini sudah turun-temurun yang ada di tengah-tengah bangsa Israel ketika mereka hidup di tanah Mesir. Itu yang menjadi alasan kenapa selama 6 tahun dan selama kenapa harus tahun ke-7, tahun ke-7 mereka harus dibebaskan. Yang kedua adalah sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau saya melihat perikop ini, yang kedua di ayat 14 dikatakan, demikian firman Tuhan, engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Yang kedua adalah, kalau orang yang sudah berjasa kepada kita, bahkan juga budak ini sudah mengabdi selama 6 tahun, dan juga selalu taat dan setia kepada majikannya, kita harus memberi bekal atau memberikan kebaikan bagi orang-orang yang sudah mengabdi kepada kita. Jelas di sini katakan, engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya. Yaitu apa? Kambing domba dari tempat pengirikan dan tempat pemerasanmu. Supaya apa? Supaya untuk kehidupan dia, ketika dia nanti pulang ke rumahnya, selama dia di perjalanan, bahkan juga bekal untuk keluarganya yang akan dijumpai nanti. Mereka ada persediaan makanan, sesuai dengan pengabdian yang sudah diberikan oleh majikannya. Artinya, ada kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Hukum tabur tuai, ketika dia mengabdi, setia, dan semuanya itu harus dengan dilihat dalam keadilan. Kenapa? Karena memang ada harga yang harus dibayar ketika memang majikannya merasa puas akan pelayanan seorang budaknya. Bahkan juga seorang majikannya harus juga merasa melihat hubungan hutang budi ketika budaknya sangat setia kepada majikannya. Itu yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dalam situasi ini, gimana kita untuk melihat kemerdekaan sekarang ini. Kita melihat dalam situasi ini, kita banyak diperhadapkan dengan situasi penyebaran virus COVID-19 ini. Ada banyak aturan-aturan yang mengekang kita. Artinya apa? Yang selama ini kita bebas bersalaman, bebas cipika-cipiki, bebas bersentuhan, bahkan bebas bicara, tidak pakai masker dan lain sebagainya, bahkan juga dengan banyaknya aturan, dengan jaga jarak dan juga mengurangi aktivitas kita di luar, bahkan beribadah online seperti ini. Ini adalah sebuah tantangan yang harus kita hadapi, kita jalani. Supaya apa? Bisa kita melewati situasi ini dan doa kita kiranya ini cepat berlalu.
dalam konteks bangsa kita, 75 tahun adalah ini merupakan anugerah dari Tuhan. Indonesia merdeka. Besok kita merayakan, kita bisa melihat sudah seperti apa bangsa kita. Apakah kita sudah merdeka dalam bidang ekonomi, dalam bidang pangan, dalam bidang pemerataan untuk tenaga kerja, dalam bidang untuk politik. Yang mungkin kita lihat adalah di Indonesia ini sangat rentan dengan isu SARA, apalagi dengan isu politik. Kita sebagai orang percaya, sebagai minoritas, kita harus mampu bertahan. Yang pertama adalah mendoakan bangsa ini, supaya para pemimpin kita tetap adil dalam mewujudkan negara NKRI. Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu walaupun beraneka ragam, walaupun berbeda suku, kaum, bahasa, agama, tetapi kita adalah satu dalam dasar negara kita. Pancasila dan dalam Bhinneka Tunggal Ika dalam Undang-Undang Dasar 1945. Harapan kita, semuanya kita harus diberikan kebebasan dalam beragama, kebebasan dalam hal mengungkapkan segala sesuatu apa yang kita inginkan, mulai dari RT, RW, lingkungan sekitar kita, bahkan juga perlakuan-perlakuan yang dihadapi mayoritas di tengah kita minoritas. Oleh karena itu mari kita menjadi garam dan terang dunia, karena kita sebagai umat minoritas, apalagi di Bogor, Jawa Barat ini ada begitu banyak tantangan. Kita harus mampu untuk menjadi manusia yang merdeka. Merdeka untuk membawa damai. Merdeka untuk memberikan kata-kata persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, dalam gereja, khususnya dalam keluarga. Oleh karena itu, biarlah ini menjadi sebuah perenungan buat kita, supaya melalui kita banyak kita mempersatukan orang. Melalui cara pandang kita, melalui persepsi kita bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran untuk mempersatukan. Karena apa? Karena dalam kesatuan dan kesatuan ada kebebasan yang kita harapkan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, Bapak Ibu, dalam ayat yang 17 sampai 18. Ayat 17 sampai 18 dikatakan di sini, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Yang ketiga adalah tetap memperlakukan orang dengan kasih dan adil kepada orang-orang yang setia kepada kita. Tentunya ini dimulai dari keluarga kita, rumah tangga kita. Memperlakukan kasih kepada anak, baik secara pembagian materi, bahkan juga perlakuan, supaya tidak ada sakit hati, tidak ada kecewa, tidak ada balas dendam. Karena ini yang diharapkan kita sebagai orang percaya. Di sini dikatakan bahwa seorang upah, bahkan di ayat 18 dikatakan harus diberi jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Artinya apa? Bukan dilihat materinya, tapi penghargaan, sebuah apresiasi. Karena orang berjasa diberi penghargaan. Sama seperti guru, ada tanda jasa harga penghargaan bagi guru, karena guru adalah seorang pahlawan tanda jasa. Itu yang kita lihat di negara kita. Penghargaan kepada orang, bahkan juga kepada kita yang sudah berkarya. Walaupun kadangkala orang tidak menghargai, tapi biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang melihat secara tersembunyi apa yang kita perbuat. Sidang jemaat dikasih Tuhan, melalui perenungan ini, mari kita melihat bahwa kita harus sungguh-sungguh merdeka. Walaupun secara sistem kedua sekarang kita banyak diikat dengan aturan-aturan,
dengan situasi pandemi COVID-19 ini, itu biarlah hal yang positif buat kita. Kita mampu memerdekakan jiwa kita, hati kita, pikiran kita, tentunya dari dalam diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya seperti kisah ini, bahwa dalam perikop ini Musa harus memerdekakan budak-budak Ibrani, laki-laki maupun perempuan. Ketika orang-orang budak-budak ini diperlakukan dengan tidak adil yang selama ini. Tetapi Musa melihat bahwa apa yang sudah Tuhan taruhkan kepada Musa, itu yang Musa tetapkan kepada budak-budak yang mendapat perlakuan yang tidak adil. Kalau kita lihat yang namanya pun budak itu paling mereka banyak menjalankan sebuah kewajiban. Hak-haknya sangat dikekang. Bahkan juga perlakuan-perlakuannya juga beda dengan orang-orang yang bebas. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya, warga gereja umat Tuhan, kita yakinkan supaya kita harus merdeka. Melalui perkataan kita bisa memerdekakan orang. Melalui sikap kita bisa memerdekakan anak kita, keluarga kita, bahkan orang lain. Melalui cara pandang kita dapat memerdekakan orang. Dengan tidak menghakimi, dengan tidak menginjak-injak, karena itu adalah sebuah tawanan yang sangat tidak nyaman kepada orang lain. Kalau melalui perkataan kita, tutur kata kita yang membangun, mensupport, itu merupakan sebuah memberikan kebebasan kepada orang lain selama kita hidup, dengan tidak melihat usia, dengan tidak melihat situasi. Karena terkadang manusia ini adalah sangat tidak semua untuk dapat melihat kehidupan satu sama lain, karena ada batasannya. Tapi diharapkan melalui kebebasan kita, cara pandang kita, itu bisa kita perbuat untuk orang lain di keluarga kita. Nah, inilah yang diharapkan di tengah-tengah bangsa Israel, bahwa mereka mampu. Sama seperti Yesus Kristus yang memerdekakan kita dari perbudakan dosa kita. Karena Yesus sudah menjadi tebusan dan jaminan untuk kita merdeka. Seperti Galatia 5 ayat 1 dikatakan, bahwa kita lagi supaya sungguh-sungguh merdeka. Bahwa kita tidak lagi hidup dalam kuk perhambaan. Kuk perhambaan yaitu kedagingan, dosa kita, bahkan juga hawa nafsu kita, dan semuanya itu bisa kita bebas dan kita dalam dimerdekakan oleh Kristus. Oleh karena itu kita supaya berdiri teguh dan jangan mau dan jangan goyah, karena Kristus sudah memberikan kita kebebasan sampai kita mendapat kehidupan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat perenungan firman ini, di mana kami melihat bahwa kisah perjalanan bangsa Israel yang begitu banyak yang mereka alami. Dalam perikop ini, dalam tema ini adalah kemerdekaan, di mana budak-budak Ibrani, laki-laki maupun perempuan, diperlakukan supaya mereka adalah seorang manusia yang bebas, sama seperti derajatnya dengan manusia yang lain. Tidak ada perbedaan. Musa mengingatkan agar perlakuan-perlakuan kepada budak-budak, orang-orang Ibrani, bahkan yang sudah mengabdi, itu bisa ditegakkan. Segala keadilan dan juga perlakuan harus ditegakkan untuk kebaikan dan kebenaran. Mari ya Tuhan nyatakan kepada kami untuk memperlakukan orang-orang yang merasa diri di bawah kami, yaitu baik orang-orang status sosialnya di bawah kami, ataupun orang-orang yang merasa terpinggirkan, marginal, ataupun orang-orang yang merasa mereka adalah seorang budak, seorang pembantu, itu kita harus perlakukan mereka dengan peri kemanusiaan yang berasal dari kasih Tuhan. Yakinkan kami juga ya Tuhan untuk memberikan kebaikan kepada orang-orang yang sangat setia yang kami kasihi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Baik dalam keluarga, dalam gereja, bahkan dalam masyarakat. Bahkan yakinkan kami juga ya Tuhan untuk memperlakukan, menebarkan kasih, keadilan kepada orang-orang yang setia, yang mau peduli kepada kami, bahkan juga kami juga harus setia kepada orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan melalui kami. Nyatakan itu semua ya Tuhan menjadi alat-Mu
menjadi biji mata Tuhan, menjadi kaki dan tangan Tuhan, agar melalui kami, Tuhan memakai kami untuk dapat memerdekakan. Apalagi di situasi sekarang ya Tuhan, ada banyak pergumulan yang kami alami, di tengah-tengah keluarga kami, masyarakat. Sekaligus ya Tuhan, ekonomi ya Tuhan. Pada saat ini, bangsa kami, bahkan seluruh belahan dunia, negara-negara mengalami, yaitu pandemi COVID-19 ini Tuhan. Mari ya Bapa, meragakan kami dalam situasi ini Tuhan. Kini Tuhan yang menghanguskan, bahkan juga yang menjauhkan, bahkan juga yang membasmi pandemi penyebaran virus corona ini Tuhan, di tengah-tengah bangsa kami, bahkan dunia ini. Karena kami ya Tuhan, yakin dan percaya kuasa-Mu yang memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa, para tim gugus, para aparat pemerintahan, TNI Polri, bahkan dokter ya Tuhan yang menangani Tuhan. Mari Bapa berikan hikmat dan temukan ya Tuhan obat untuk membasmi virus ini ya Tuhan, agar semuanya terkendali dengan baik ya Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan buat kami pribadi, lepas pribadi, Tuhan berikan kesehatan, umur yang panjang, bahkan juga sukacita. Ya Tuhan, masih banyak lagi doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu, tapi Engkau Allah yang Maha Tahu, Allah memberikan yang terbaik bagi kami. Ampuni dosa pelanggaran kami, supaya doa ini tidak menjadi penghambat di hadapan-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan melalui persembahan pujian dari KUR Seksi Pria.
jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat yang keempat. Sentosalah, hai hatiku, pelindungmu, percayalah, jangan tinggalkan Tuhanmu, sumber segala dunia. Dialah hanya Yesus membasuh dosaku, dunia jadi penebus, berjaga dan berdoa terus. Dialah hanya Yesus membasuh dosaku. Nas firman Tuhan sebagai dasar kita memberikan persembahan kepada Tuhan diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita berikan persembahan kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa, kita bawakan persembahan ini ke hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu di tempat ini. Jadikanlah hidup kami, persembahan kami yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa, terima kasih yang sudi Kau memberi kepada ciptaan-Mu berkat dan rezeki. Tiada teruraikan kasih-Mu yang besar. Terpujilah Kau Bapa, Ramani dan jalan. Apapun yang baik, selamat anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang besar. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita menerima berkat yang dari Tuhan dan hidup dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita memasuki saat teduh sejenak. Amin. Salam, selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan memberkati.